Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kolbun Salim Tasik. Nah, pada kali ini Kolbun Salim Tasik mau memberikan ilmu tentang 10 kekasih Allah. Nah, siapa saja 10 kekasih Allah itu? Nah, yang pertama adalah orang-orang yang bertaubat. Tentunya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang bersuci. Yang ketiga adalah orang-orang yang ihsan. Ihsan itu adalah orang yang suka berbuat baik. Yang keempat adalah orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Artinya adalah takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu orang-orang yang adil. Yang keenam orang-orang yang sabar. Yang ketujuh orang-orang yang bertawakal. Yang kedelapan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kesembilan adalah orang-orang yang mencintainya. Dan yang kesepuluh adalah orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yaitu orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat di sini tentunya Allah sudah memberikan keterangannya, firman-Nya yaitu di surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat. Apa, mengapa, dan bagaimana orang-orang yang bertaubat itu termasuk golongan orang yang dicintai Allah. Terlebih dahulu kita akan bahas mengapa orang-orang bertobat itu dicintai dan disukai Allah. Alasannya begitu sederhana. Pertama, karena Allah memiliki asma dan sifat tawwab, artinya maha menerima taubat dari para hambanya seperti firman-Nya dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya Dia maha penerima taubat. Allah ulang kalimat tersebut 11 kali dalam ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 37, 54, 128, 160, surat Al-Maidah ayat 16, 64, surat At-Taubah ayat 104 dan 116, surat An-Nur ayat 10 dan surat Al-Hujurat ayat 12, serta surat An-Nasr ayat 3. Maka karena Allah memiliki sifat tersebut, terang saja siapapun yang mau bertobat pasti Allah akan mencintainya. Lanjut yang kedua yaitu orang yang bertobat adalah di antara sebaik-baik manusia, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa setiap orang itu membuat kesalahan dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Melalui hadis ini bisa kita katakan bahwa kesalahan adalah sebuah realitas yang tidak bisa lepas dari seorang manusia. Sebisa apapun kita menjauhinya, namun ada orang yang terbaik dari manusia yang berdosa itu, ia adalah orang yang cepat sadar dan kembali dari kesalahan tersebut dengan meninggalkannya, memperbaikinya, dan lain sebagainya. Poin ini yang menjadi tolak ukur kenapa Allah begitu mencintainya. Nah, lalu apa dan siapa orang yang bertaubat? Dari sisi bahasa, taubat merupakan masdar dari kata taba, yatubu, taubatan. Secara harfiah, maknanya kembali seperti disebut dalam tafsir Al-Lubab. Sungguhnya taubat itu adalah kembali. Maka makna taubat kepada Allah adalah kembali kepada apapun yang diridhoinya. Dalam tafsir Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa taubat adalah kembali dari kemaksiatan dengan penyesalan mendalam terhadapnya dan bertekad
untuk tidak mengulanginya lagi selamanya. Sedangkan Imam Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran mengatakan bahwa taubat itu adalah kembalinya seorang hamba dari kondisi kemaksiatan kepada kondisi ketaatan. Dari riwayat lain disebutkan bahwa kalimat taubat itu mempunyai makna menyesal seperti dalam beberapa kitab. Tentang orang-orang yang bertaubat, ada beberapa sebutan bagi mereka. Pertama, mustaghfirun, orang-orang yang memohon ampunan. Mereka disebut mustaghfirun karena orang-orang yang bertobat pasti memohon ampun kepada Allah atas segala apapun yang telah dilaksanakannya. Setelah mereka menyadari kesalahan dan kealfaan yang diperbuatnya, Allah menyamatkan gelar hamba Allah bagi orang-orang yang senantiasa memohon ampunan dan beristighfar, terutama pada waktu sahur, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munafiqin wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar dan benar dan tetap taat dan menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Kedua yaitu taibin atau tawabin. Ya, kalimat ini terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. Dan selanjutnya yaitu orang-orang yang kembali dari apa yang dibenci Allah dan dimurkainya menuju kepada apapun yang dicintai dan diridhoinya. Imam Hasan mengatakan at-taibun adalah mereka yang kembali kepada Allah dari seluruh dosanya. Dia juga mengatakan bahwa makna at-taibun adalah mereka yang kembali dari kesyirikan dan membebaskan diri dari kemunafikan. Sedangkan tafsir Qurtubi mengatakan bahwa at-taibin adalah orang yang kembali dari kondisi yang tercela karena maksiat kepada Allah kepada kondisi terpuji dalam ketaatan kepadanya. Nah, sekian dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Yang pertama, orang yang cintai Allah itu orang-orang yang bertaubat. Kedua, orang-orang yang bersuci. Ketiga, orang-orang yang ihsan, yaitu berbuat baik. Keempat, orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kelima, orang-orang yang adil. Keenam, orang-orang yang sabar. Ketujuh, orang-orang yang bertawakal. Kedelapan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kesembilan, orang-orang yang mencintainya. Dan kesepuluh, orang yang taat kepada Rasul. Ya, sekian dulu ya guys. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.